dunia mengalami perubahan besar. Jepang yang selama beberapa tahun menduduki Indonesia akhirnya mengalami kekalahan setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Berita tersebut menyebar secara diam-diam melalui siaran radio dan menjadi harapan baru bagi para pemuda Indonesia untuk segera memproklamasikan The Japanese defeated and no allied force of Japan to take over in their place. Saudara-saudara, apakah kalian sudah mendengar kabar terbaru? belum apa yang sedang terjadi. Jepang telah menyerah kepada sekutu setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Apakah kabar itu benar? Ya, kekuasaan Jepang telah tutup. Ini kesempatan bagi kita. Kalau begitu, kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Benar, kita tidak boleh menunggu terlalu lama. Para pemuda kemudian memutuskan untuk menemui Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad untuk mendesak agar kemerdekaan segera diproklamasikan. Para pemuda mendatangi rumah Insinyur Soekarno di Jalan Pegang Kasih nomor 56 dengan penuh semangat dan desakan kuat. Mereka tidak ingin kemerdekaan Indonesia tertunda sedikit pun. Bukan kami datang bukan untuk diskusi lagi. Kami menuntut kemerdekaan diproklamasikan sekarang juga. Digana, jangan tergesa-gesa. Ini bukan perkara kecil. Justru ini bukan perkara kecil, Bu. Kalian ini hanya melihat semangat. Kita harus menjaga. Kita harus kondisi ini belum stabil. Kalau kita terus menunggu, kita akan selalu berada di bawah pemerintahan Jepang. Benar, Bu. Jepang sudah kalah. Tidak ada alasan lagi untuk menunda. Kalian, ini bukan masalah kecil. Hal ini penting. Jangan tergesa-gesa. Kita harus melakukan. Kita harus menjaga. Kita harus juga menghindari perkembangan gerak. Justru karena kami menunjukkan paksa, kami tidak ingin kemerdekaan ini dianggap sebagai kemudian Jepang. Jika Bung Karno tidak segera memproklamasikan kemerdekaan, maka percobaan darah akan terjadi. Inilah herku, sayap aku sana dan penggalah herku malam ini juga. Jika kalian memaksa kemerdekaan malam ini juga, cukup. Kita semua menginginkan hal yang sama, kemerdekaan Indonesia. Jangan sampai perpecahan ini justru menjadi pertumbuhan yang sangat brutal. Kita tidak perlu menggunakan emosi seperti ini. Kita harus mencari jalan yang terbaik. Kalau begitu, Bu tidak percaya pada rakyat sendiri. Bukan begitu, kami juga memikirkan rakyat. Tapi waktu tidak akan menunggu kita, Bu. Kalau kita terus menunggu, kita bisa kehilangan segalanya. Baiklah, jika Bung Karno bicara keras, maka kami akan memastikan kemerdekaan itu tidak terjadi. Apa maksud kalian? Tidak ada. Kita harus bertindak, Bu. Sebaiknya jangan dijawab. Kami bertanggung jawab, Bu. Kekecewaan golongan muda semakin memuncak. Mereka merasa kemerdekaan tidak boleh ditunda lagi. Malam ini, sebuah keputusan besar diambil. Mereka akan membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Pada dini hari, tanggal 16 Agustus 1945, para pemuda membawa Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok untuk menjauhkan mereka dari pengaruh Jepang. Assalamualaikum, Bu. Mohon maaf mengganggu. Waalaikumsalam. Ada apa pagi-pagi begini? Waktu kita tidak banyak. Kami pun ikut bersama kami sekarang juga. Ikut? Kemana? Keringat Dengklok, Bu. Bu di sana bisa mengambil keputusan tanpa tekanan Jepang. Kalian ini memaksa lagi atau gimana? Justru karena kami peduli, Bu, kami takut kesempatan ini hilang. Tapi cara kalian ini seperti mendidik kami. Tapi ini di Indonesia. Baiklah, jika begitu, Fatma dan aku juga akan ikut. Saya siap demi perjuangan kita. Kami bertanggung jawab. Semoga keputusan ini menjadi jalan yang terbaik. Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok. Di sana, perdebatan kembali terjadi antara golongan muda dan golongan tua. Di Rengas Dengklok, suasana semakin menegangkan. Golongan
tidak ada Jepang, tidak ada tekanan. Sekarang saatnya aku memproklamasikan kemerdekaan. Kalian tidak mengerti. Kita harus pastikan rakyat siap. Kalian sudah siap, Bu. Kemerdekaan bukan soal keberanian, tapi juga tanggung jawab. Rakyat sudah menderita bertahun-tahun. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Cukup. Subarjo, akhirnya kau datang. Soekarno, Bung Hatta, saya datang akan menulis pimpinan. Apa yang kalian? Besok kemerdekaan akan segera diproklamasikan. Saya akan mempertaruhkan nyawa saya. Baiklah. Kami setuju. Jadi, proklamasi akan dilakukan. Ya, besok ini eksekutif. Ya, besok kita akan kembali ke Jakarta dan menyiapkan proklamasi tentang kemerdekaan kita. Kesepakatan pun tercapai. Mereka segera kembali ke Jakarta untuk mengikuti atas proklamasi Jakarta dan juga sejarah terbentuk. Pada hari tanggal 1945, setelah kembali dari Rengas Dengklok, para tokoh bangsa berkumpul di rumah Laksamana Maeda. Di tempat inilah proklamasi kemerdekaan Indonesia dirumuskan dalam suasana tegang namun penuh harapan. Berdoa, mata, silakan dinyatakan sama saya menjamin kawanan tempat ini. Baiklah, Laksamana, bantuan Anda sangat berguna bagi bangsa kita. Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo mulai merumuskan teks proklamasi dengan penuh pertimbangan. Kalimat pertama harus tegas, mewakili seluruh bangsa Indonesia. Bagaimana dengan kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia? Baik, itu tepat, singkat, jelas dan tegas. Baiklah, kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana dengan kalimat selanjutnya? Menurut saya, Bu, di kalimat selanjutnya harus ada penjelasan tentang pemindahan kekuasaan. Ya, agar tidak terjadi kekosongan kekuasaan. Maka tuliskanlah hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan oleh dengan cara yang sama. Dan dalam tempo yang singkat. Setelah melalui perumusan yang singkat namun penuh makna, naskah proklamasi akhirnya selesai ditulis tangan oleh Naskah ini telah selesai. Siapakah yang akan menandatangani dokumen penting ini? Menurut saya Dr. Soekarno dan Bung Hatta saja yang menandatangani atas nama bangsa Indonesia. Benar, ini bukan milik golongan, tapi milik seluruh rakyat Indonesia. Saya setuju. Ini akan memperkuat makna persatuan. Keputusan yang bijak. Baik, dokumen penting ini akan ditandatangani oleh saya dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Senator Meli, silakan ketik naskah ini. Baik, Bu, saya akan ketik. Tapi saya akan mengubah mengenai Ya, tidak apa. Asal isi tidak jadi. kembali dengan naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Mereka kembali berbincang-bincang hangat. naskah sudah selesai ketik. Baik, terima kasih. Besok pagi dengan naskah seperti ini sejarah akan tercipta. Setelah melalui peristiwa yang menegangkan, Insinyur Soekarno kembali ke rumahnya. Di sana, Fatmawati telah menunggu dengan penuh kekhawatiran. Malam ini menjadi momen hangat di tengah perjuangan besar bangsa. Maaf Abah, telah membuatku cemas. Ini tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Apa yang sebenarnya terjadi? Para pemuda memaksa kami membawa
kayak sedenggok. Dibawa. Bunda apa? Tidak. Ini demi banget kepentingan bangsa kita. Semangat. Dengan kemerdekaan. Hari itu akan tiba juga. Beristirahatlah sejenak. Saya akan menjadi sampai untuk membahas sebenarnya. Kalau besok kita merdeka, lantas bagaimana dengan bendera? Benar juga Bapak. Kita membutuhkan bendera. Kalau begitu, saya mencintai bendera dan Sekarang ya. Tapi ini untuk Indonesia. Semoga bendera ini bisa menjadi saksi lahirnya bangsa. Ini bukan hanya bendera. Ini adalah harapan seluruh rakyat Indonesia. Ini dia bendera. bendera ini akan menjadi lambang kemerdekaannya bangsa kita. Besok sejarah akan tercipta. Kalau itu menjadi saksi, bukan hanya lahirnya naskah proklamasi, tetapi juga lahirnya sang-saka merah putih sebagai simbol kemerdekaan Indonesia. Pagi hari tanggal 17 Agustus 1945, matahari mulai terbit di langit Jakarta. Di halaman rumah Insinyur Soekarno, rakyat telah berkumpul dengan penuh harap. Mereka datang dengan satu keyakinan hati, Indonesia akan merdeka. Apakah benar hari ini kita akan merdeka? Saya tidak tahu pasti, tapi saya merasa sebuah besar akan terjadi. Kita sudah menjadi Bapak, semoga hari ini menjadi berapa. Di tengah kerumunan para tokoh bersiap, naskah proklamasi telah siap dibacakan. Saya sudah menunggu, semuanya sudah menunggu. Ini bukan hanya untuk kita, tapi demi nama baik bangsa Indonesia. Dengan berhikmat, Insinyur Soekarno mulai membacakan teks proklamasi yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia selamanya. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara yang sama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 1945 atas nama Soekarno-Hatta. Merdeka! Saudara-saudara, kita sudah merdeka. Silahkan kibarkan bendera merah putih ini. Batal, salam merah putih. Hormat!